Selamat datang di Mata Najwa, saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Drama Pilkada Jakarta menghangat usai PDI Perjuangan memutuskan calon tetap. Setelah sekian lama menanti, duet Ahok Jarot akhirnya menjadi pasti. PDI Perjuangan sempat tak mau mengajukan petahana, menambah efek drama Pilkada Jakarta. Siapa penantang lain di seberang sana? Mengapa situasi maju mundur terlihat dalam memantapkan nama? Inilah Mata Najwa, petarung ibu kota. Pemirsa, Rabu 21 September ini pendaftaran bakal calon peserta pilkada serentak dibuka. Di Jakarta perebutan kursi gubernur DKI semakin panas. PDI Perjuangan sebagai pemilik suara terbanyak akhirnya bulat suara mengusung petahana Basuki Cahayapurnama dan Jarot Saiful Hidayat. Saya mempergunakan hak prerogatif saya tanpa harus diskusi di rapat itu. Saya sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan hanya memberitahukan kepada jajaran DPP saya dan meneruskan instruksi tersebut kepada seluruh jajaran struktural ketingkat bawah, juga ke seluruh legislatif dari yang ada di DPR sampai ke tingkat bawah. Begitu juga dengan mereka yang berada di eksekutif untuk diberitahukan bahwa keputusan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri untuk mengusung yang namanya Pak Ahok dan Jarot sebagai nantinya calon yang akan bertarung di DKI ini. Pemirsa, PDI Perjuangan butuh waktu cukup panjang sebelum ambil keputusan mengusung pasangan petahana. Betulkah ada aroma ketegangan? Apa pemicunya? Telah hadir di studio Mata Najwa bakal calon wakil gubernur pendamping Ahok, Jarot Saiful Hidayat. Selamat malam Pak Jarot. Selamat malam. Terima kasih sudah bersedia hadir di Mata Najwa. Saya beberapa kali mewawancara pasangan Anda, tapi baru ini kali pertama Anda hadir di Mata Najwa. Terima kasih kesediaannya. Saya juga terima kasih diundang. Pak Jarot, setelah drama panjang PDI Perjuangan, setelah sempat pindah pasangan ke Heru, bukan Anda loh yang dulu dipilih pertama Pak, kemudian sekarang akhirnya cinta lama bersemi kembali. Lega Pak Jarot? Saya harus menjelaskan, sebetulnya cintanya bukan cinta lama itu dan tidak pernah putus. Wes. Ya, Tidak itu pernah terus, putus? Tidak pernah putus. Pada saya tidak pernah putus. Pernah sempat ada perbedaan pendapat yang sangat tajam sebetulnya antara saya dengan Pak Ahok. Anda mengakui itu? Iya, waktu ada perbedaan pendapat. Karena apa? Karena waktu itu Pak Ahok mau uji coba untuk melalui jalur perseorangan. Dan saya bilang, di dalam sistem demokrasi Indonesia, ya, itu bagaimanapun juga kita harus memperkuat peran partai politik. Partai politik itulah infrastruktur terpenting dalam demokrasi. Dan di dalam pemerintahan daerah, itu disebutkan adalah antara eksekutif dan legislatif. Ya, kalau Pak Ahok melalui jalur perseorangan, itu tidak ada yang namanya fraksi perseorangan. Yang adalah fraksi dari partai politik. Saya sampaikan kepada Pak Ahok terus terang. Di dalam pilkada, persoalannya bukan tentang menang dan kalah. Ya, persoalannya adalah bagaimana kita bisa membangun peradaban dan pendidikan politik yang baik. Ya, sehingga pada saat itu saya sampaikan, kalau Pak Ahok melalui jalur perseorangan, saya mohon maaf, nama saya jangan dimasukkan di situ. Karena itulah muncul nama Heru. Nah, akhirnya kesepakatannya bagaimana kalau Pak Heru saja? Terserah. Anda sempat kecewa waktu itu Pak? Oh tidak, karena saya tahu
Ya, Tahu tidak. bahwa Tahu bahwa pada akhirnya Pak Ahok nanti lewat partai politik. Anda sudah tahu bahwa teman Ahok akan ditinggalkan begitu? Bukan begitu gitu ya. Tapi saya yakin dengan penjelasan-penjelasan itu termasuk pada sebetulnya sebelumnya itu Pak Ahok sudah diundang beberapa kali berdiskusi dengan Ibu Mega dan berdiskusi persoalan-persoalan masalah ini. Dan sebetulnya dari awal Ibu Mega sudah ingin berusaha teguh untuk memilih pasangan Ahok Jarot. Dari awal Bu Mega memang Ya. ingin Ahok Jarot. Ya. Jadi teman-teman petinggi partai ada Mas Hasto, kemudian kita ingat ada beberapa nama yang kencang bilang ada yang mau Risma, ada yang bilang tidak suka Pak Ahok dan sebagainya. Itu hanya drama pura-pura saja ya? Bukan. Itulah satu sistem demokrasi yang dibangun oleh PD Perjuangan. Di dalam sistem demokrasi kita itu biasa ada bagian-bagian yang masuk dalam rodinda. Ada romantikanya, ada dinamikanya, ada dialektikanya. Boleh. Berarti berbeda drama, pendapat. romantika, dialektika itu drama politik. Bukan. Mengelabuhi rakyat itu Pak. Tidak. Buang-buang waktu kita menunggu No. PDI Perjuangan, ternyata akhirnya Ahok Jarot juga. Sudah lelah kita Pak. Oh tidak. Biarkan saja di situ, dibiarkan begitu. Sepanjang itu tidak keluar dari satu pakem keputusan. Dan teman-teman di DPP, DPD, DPC itu bisa mengetahui bahwa ketua umum itu menurut anggaran dasar anggaran rumah tangga kami itu mempunyai yang namanya hak prerogatif. DPD, DPC, sampai dengan tingkat PAC sudah diberikan porsi untuk mengajukan nama-nama calon yang diusulkan oleh struktur partai. Dan sejak awal pun Anda memang cenderung mau lagi dengan Pak Ahok. Anda pribadi Pak Jarot? Saya pribadi. Anda pribadi? Kalau saya pribadi berpikir bukan tentang dengan Pak Ahoknya. Saya berpikir bagaimana kita bisa menuntaskan pembangunan di Jakarta. Dan saya memandang Pak Ahok itu bukan orang lain. Pak Ahok itu bersama-sama dengan kita. Ingat loh bahwa Pak Ahok itu petahana. Kita yang mengusung dan memperjuangkan Pak Jokowi, Pak Basuki. Ya, tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 ini ya. Kita yang memperjuangkan. Artinya Pak Ahok itu bukan orang lain bagi kita. Itu yang pertama. Dan Mbak Najwa harus tahu bahwa saya adalah PLH Ketua DPD DKI Jakarta pada saat Pilgub. Pada saat Pilkada 2012 lalu? Ya, Pilkada 2012. Jadi yang memenangkan Jokowi Ahok waktu itu Anda? Saya mengatakan saya ketua partainya. 2011 sampai dengan 2014. Oke, ya. karenanya sekarang tetap lanjut baju kotak-kotak ya Pak? Ya, kira-kira seperti itulah. Melanjutkan yang 2012. Kita menuntaskan itu. Baik. Jadi tetap, karena pekerjaan belum selesai. Pekerjaan belum selesai. Banyak yang belum kita selesaikan. Harus kita tuntaskan ini. Pak Jarot, tapi tadi Anda katakan itu romantika, itu Ya. dialektika, itu bagian dari politik, permainan politik kalau istilahnya Bu Megawati tadi. Saya ingin teman-teman pemirsa Mata Najwa melihat apakah ini juga bagian dari itu ya, yel-yel yang berubah. Kita dengarkan ada yang berubah, yel-yel 1 bulan lalu dengan yel-yel kemarin malam. Kita dengar yang berikut ini. Jadi Ya. nadanya sama, yang nyanyi sama, jaketnya sama. Yang pertama Ahok pasti tumbang, Iya. yang kedua Ahok Jarot menang. Itu kalau rakyat ngelihatnya bingung itu Pak. Itu adalah demokrasi yang ada di PD Perjuangan. Itu yang disebut dengan Demokrasi demokrasi. atau pelin-pelan Pak? No, ini namanya demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin, ya. Dipimpin oleh Ibu Mega. Ketika keputusan sudah diambil, apalagi itu menggunakan hak prerogatif, ya,
dari ketua umum partai, maka semuanya akan patuh, siap, dan bekerja keras. Ya, ini loyalitas ini sudah dilakukan oleh partai kita ini dan sudah menjadi budaya dari kita. Jadi tidak akan, saya masih belum yakin masihkah akan mudahkah merekatkan luka itu, karena saya ingat statement-statementnya, bahkan statement Anda sendiri juga pernah sangat keras mengkritik Pak Ahok ketika itu. Ya. Setelah pariwara jangan kemana-mana, tetap di Mata Najwa.